warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan pastinya harus tetap tenang, tetap santai. Jangan panik meskipun virus corona sedang melanda. Ingat, anjuran pemerintah kita harus tetap diam di rumah aja ya. Jadi jangan kita nantinya main-main ya, jangan main-main keluar kalau misalnya kita tidak punya kepentingan. Paham ya? Paham. Oke. Baik, jadi di sini adik-adik kali ini dengan Kak Fafrur. Kak Fafrur kali ini akan membahas tentang musik. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu musik? Ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk pada materi musik, bisa ya kita semuanya berdiri ya. Ya, ayo semua bisa berdiri. Teman-teman, ada yang di rumah juga bisa, boleh silakan berdiri, semua berdiri. Kalau sudah berdiri, ikuti Kak Fafrur ya, Ya, yang pertama kita ambil nafas dulu. Kita harus ambil nafas supaya dalam menerima materi nantinya tidak tegang ya, tidak tegang, santai aja, karena musik itu harus kita nikmati ya, harus kita nikmati dengan santai, harus kita nikmati dengan ya serileks mungkin. Jadi kita ambil nafas dulu ya, ambil nafasnya, tahan, buang perlahan. Ya seperti itu ya. Lagi, kita ulangi lagi ya. Ayo coba lagi. Ya di rumah juga lagi ya, silakan ya, kita coba lagi. 1, 2, 3. Tarik nafasnya, tahan, kemudian buang secara perlahan. Sekali lagi ya. Tarik nafasnya, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian buang perlahan. Oke, kalau sudah rileks, saatnya Kak Fafrur akan mengajak teman-teman adik-adik semua yang ada di sini dan juga yang pastinya ada di rumah. Ayo semuanya masih tetap berdiri ya, Kita akan melakukan senam. Tapi tunggu dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak senamnya senam apa? Ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang di rumah tahu senamnya senam apa? Senamnya ini bukan senam SKJ ya. Jadi senam ini Kak Fafrur akan mengajak adik-adik semua yang ada di sini ya, semua, dan juga adik-adik yang di rumah untuk mengajak senam, namanya senam wajah. Bagaimana senam wajah? Caranya oke, ikuti Kak Fafrur. Adik-adik tahu ya, huruf vokal kita ada berapa? Ada 5 apa aja? A, I, U, E, O. Oke, kita senam wajah dari huruf vokal yang kita ketahui A, I, U, E, O. Bagaimana caranya? Seperti ini. Tangan dari dua jari seperti ini di pipi kita. Kemudian kita lafazkan huruf vokal tersebut ya. Kita lafazkan. Kita ucapkan secara jelas dan juga kencang, sekencang-kencangnya, agar nantinya otot-otot yang ada di wajah kita ini menjadi lemas ya, dan nantinya enak ketika nanti kita akan masuk materi selanjutnya. Oke, kita coba ya. A, I, U, E, O. Bisa dicoba semuanya ya. Coba ya, yang misalnya jangan ngantuk. Ini juga di rumah juga jangan ngantuk. Ayo tetap semangat, kita harus tetap semangat. Ayo kita lakukan sekali lagi senam wajahnya. A, I, U, E, O. Lagi ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lebih cepat. A, I, U, E, O. 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 Oke, cukup. Kalau seandainya misalkan adik-adik yang ada di sini dan juga pastinya yang ada di rumah masih merasakan mukanya masih kaku nih Kak, masih belum lemes, ya udah nanti kita lakukan lagi ya, adik-adik bisa lakukan lagi nanti. Cuman seperti itu ya caranya senam wajah seperti tadi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Semakin lama semakin cepat, supaya nantinya otot-otot yang ada di wajah kita ini akan menjadi lemas, begitu ya. Oke. Nah, setelah adik-adik yang ada di rumah telah melakukan yang namanya tadi senam wajah dan juga pelatihan pernapasan, sekarang kita masuk pada materi ya. Oke, kita masuk pada materi tentang mengenal musik. Nah, di sini mungkin adik-adik teman-teman semua yang ada di sini juga ada di rumah ya, tahu tentang musik ya. Musik itu seperti apa sih? Ya, misalkan adik-adik pasti punya lagu favorit, punya lagu kesukaan, iya kan? Nah, daripada lagu itu, adik-adik
selalu bernyanyi gitu. Selalu bernyanyi mengikuti lagu-lagu tersebut. Cuman sayangnya mungkin di antara kita, di antara adik-adik semua mungkin ada yang merasa suaranya tidak pas dari lagu yang adik-adik sukai atau dari lagu yang adik-adik nyanyikan. Seperti itu. Oke, jadi gini ya. Kakak ini memperkenalkan musik terlebih dahulu secara keseluruhan ya. Jadi gimana? Musik itu sebenarnya suatu gabungan suara yang membentuk nada dan irama sehingga menimbulkan suatu harmonisasi yang dimana menurut kita itu nantinya membawakan pada suatu perasaan tertentu. Jadi seperti itu. Nah, adik-adik tahu kan ya bahwa setiap lagu itu banyak sekali ya, di dunia ini lagu itu banyak sekali ya, intinya seperti itu ya. Mungkin lagu-lagu yang adik-adik suka itu berbagai macam genre, berbagai macam karakter dan juga berbagai macam maknanya. Ada lagu yang membawakan kita tentang kesedihan, ada yang membawa lagu kita tentang perjuangan, ada yang membawa lagu kita tentang kegembiraan dan sebagainya macam. Itu semuanya masuk ke dalam wilayah musik. Yang tadi sudah kakak bilang ya, musik ya, membawa suatu harmonisan sehingga kita dapat menuju pada suatu perasaan tertentu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari penjelasan tentang musik tadi, mungkin adik-adik yang tadi kakak bilang ya, memiliki kendala, Kak, aku suaranya nggak bagus nih. Kak, kok aku kalau nyanyi nggak masuk ya? Kak, kok aku kalau gini segala macam suaranya bilang dengar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mungkin adik-adik itu ingin bernyanyi, adik-adik suka bernyanyi, namun belum memahami tentang bagaimana cara bermusik atau bernyanyi dengan baik dan benar. Oke, pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas atau akan memberitahu bagaimana sih kita mengenal dasar-dasar bermusik yang baik gitu. Dasar-dasar bermusik yang nantinya akan membawa kita menjadi orang yang bisa untuk bermain musik, menyanyikan lagu dengan baik, dengan enak didengar ya, segala macam. Itu kita akan belajar pada kesempatan kali ini, oke? Oke, selanjutnya mungkin ada yang tahu nggak sih sebelum kita masuk pada materi musiknya nih? Itu ya, musik itu memiliki dasar adik-adik ya, memiliki dasar atau hal utama yang harus diketahui atau hal utama yang mungkin harus adik-adik wajib patuhi. Nah, hal dasar tersebut apa sih Kak? Kira-kira dari musik ada yang tahu nggak adik-adik? Adik-adik yang di sini tahu nggak? Tahu nggak? Adik-adik yang di rumah tahu nggak apa dasar daripada musik? Kalau nggak ada yang tahu, baik kakak kasih tahu. Jadi dasar daripada musik itu adalah nada, ya. Di mana nada ini memiliki urutan-urutan yang sudah ada sejak dulu. Nah, urutan-urutan nada ini dinamakan tangga nada. Apa? Tangga nada. Kak, tangga nada itu bisa dinaikin nggak sih kayak yang di rumahku? Oh, nggak bisa. Jadi tangga nada itu nggak bisa dinaikin seperti adik-adik naik ke lantai 2 rumah kalian dengan tangga. Itu bukan tangga yang dimaksud ya. Tangga nada di sini itu artinya adalah suatu urutan daripada tingginya nada. Jadi nada itu nggak selamanya datar, nggak selamanya turun, nggak selamanya tinggi. Jadi nada itu sudah ada urutan-urutannya adik-adik ya. Jadi ketika nyanyi adik-adik misalkan kapan waktunya harus tinggi, kapan waktunya harus rendah, kapan waktunya harus datar. Jadi jangan datar terus nyanyinya. Mungkin itu kendala kalian semua. Ketika bernyanyi mungkin merasa, kok aku nggak ada ekspresinya, kok suara aku nggak enak. Mungkin karena kalian belum paham atau belum mengenali dasar daripada musik itu sendiri, yaitu tangga nada. Oke, mohon maaf ya kakak ada sedikit batuk, harus dimaklumi aja. Oke, jadi pada tangga nada ini teman-teman atau adik-adik semua mungkin yang belum tahu ya, kakak kasih tahu. Jadi tangga nada ini terdiri daripada 7 tangga nada, di mana nada awalnya adalah do, dan kemudian di akhir juga diakhiri dengan nada do juga. Jadi ada do ketemu do, sedangkan totalnya ada 7. Apa aja? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si adalah 7 daripada tangga nada ya, seperti yang sudah kakak katakan tadi. Dan kemudian dari 7 nada ini baik lagi menuju nada awalnya yaitu do. Hanya saja perbedaan do yang di awal dan perbedaan do yang di akhir itu adalah intensitasnya atau kedudukannya, di mana do yang di awal adalah do rendah, sedangkan
do yang di akhir merupakan do tinggi. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba ya, ikuti kakak dulu. Sebentar. Semua sambil berdiri ya, silakan gak apa-apa supaya sirkulasi udaranya itu lancar ketika kita melafazkan tangga nadanya. Seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Jadi tangga nada tadi itu seperti yang kakak bilang ya, mereka berurutan daripada tangga nada yang paling rendah sampai pada tangga nada yang paling tinggi. Dari do yang paling rendah menuju do yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya, ada 7. Oke, bisa kita ulangi? Oke, kita ulangi. Oke, ambil nafas lagi supaya nggak ngos-ngosan kayak kakak pada saat ini ngos-ngosan ya, memberikan materi. Tapi nggak masalah, kakak tetap semangat supaya kalian bisa nantinya bernyanyi dengan baik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, itu dari yang paling rendah ke paling tinggi. Kemudian kita balik dari yang paling tinggi menuju ke yang paling rendah. Kita coba ya, oke? Semangat ya semuanya ya, semangat ya. Semangat ya, yang di rumah juga harus semangat ya. Oke, baik. Dari yang paling tinggi, kita coba ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, jadi seperti itu ya. Tangga nada itu nggak mesti kita dari rendah ke tinggi, nggak mesti dari tinggi ke rendah. Intinya seperti itu. Mereka saling bergantian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, selamat mencoba di rumah. Selanjutnya, untuk kalian sudah mengetahui tangga nada melalui suara. Jadi musik ini perlu diingat juga. Musik ini itu bersumber terhadap 2 hal ya. Daripada 2 hal. Yang pertama dari suara kita sendiri, dan yang kedua adalah dari alat musik pinter. Dari alat musik. Nah, kira-kira alat musik apa sih Kak yang biasanya bisa kita pakai untuk belajar musik dari awal nih? Ada yang tahu nggak? Ya, mungkin banyak alat musik di luar sana atau di rumah kita, mungkin kalau ada yang punya alat musik bisa digunakan. Hanya saja mungkin untuk saat ini pada pertemuan kali ini kakak ingin memperkenalkan beberapa alat musik yang kakak punya ya. Dan nantinya kita akan belajar tangga nada juga. Hanya saja kalau tadi tangga nadanya melalui suara, melalui diri kita sendiri, kali ini kita ingin mencari tangga nada daripada alat musik yang kita gunakan. Sebentar, kakak di sini punya alat musik. Jeng jeng. Nah, ini adalah alat musik. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Iya, yang di sana. Yang di rumah tahu nggak? Atau yang di rumah sudah punya mungkin? Ya, ini namanya pianika. Pianika, ya. Kak, aku punyanya di rumah yang gede. Oh, itu beda. Itu namanya piano. Kalau ini pianika. Atau bisa disebut pianika ini sebagai piano versi kecilnya ya, pianika mini. Hanya saja cara memainkannya berbeda, agak sedikit berbeda gitu. Cara memainkan pianika ini memang hampir sama dengan piano, yaitu dengan cara dipencet-pencet atau ditekan-tekan seperti ini. Cuman untuk sumber bunyinya itu kita harus dari nafas kita atau dari diri kita ya. Kita harus meniupnya seperti ini ya. Maaf, ininya lepas. Udah lama soalnya ini kakak tuh punya dari tahun, pokoknya udah lama banget, dari kakak kelas 5 SD kakak masih punya, masih awet. Mungkin adik-adik juga kalau punya barang harus awet-awet ya, jangan sering-sering beli, kasihan nanti ibu sama ayahnya kalau misalkan sering-sering beli. Oke, lanjut ya. Ini dengan cara ditiup ya, ditiup seperti ini, perhatikan dulu. Nah, seperti itu ya. Hanya saja kita mencari tangga nadanya gitu. Tangga nadanya yang tadi ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya seperti apa sih Kak?
perhatikan dan dengarkan baik-baik bunyi daripada tangga nada yang ada di pianika yang sedang kakak mainkan. Adik-adik mungkin bisa mencobanya juga yang di sini atau yang di rumah. Kalau misalkan punya pianika, sok mangga diambil, kita latihan bareng-bareng ya. Oke, ini adalah tangga nada yang ada di pianika. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sudah? Seperti yang kakak contohkan tadi dengan suara, bukan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya. Udah, tadi dari rendah ke tinggi, dan sekarang kita balik posisinya dari tinggi ke rendah. Seperti ini, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, memang ketika kita mempelajari musik, mempelajari tentang vokal dan segala macamnya, tangga nada ini penting ya, karena merupakan dasar daripada pembelajaran musik itu sendiri. Jadi ketika adik-adik sudah menguasai atau sudah hafal dengan tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, nah nanti adik-adik tinggal mengaplikasikannya ke dalam lagu-lagu yang ingin adik-adik bawakan, ya, atau musik-musik yang ingin adik-adik bawakan. Ini adalah salah satu contoh. Dengan pianika, kita akan membawakan beberapa bait dari lagu yang mungkin sudah terkenal ya, atau adik-adik di sini dan adik-adik di rumah juga sudah ketahui. Dan memang tepat pada hari ini ya, kita merayakan semua, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Selamat Hari Kartini juga untuk seluruh wanita Indonesia. Ini dengarkan dan perhatikan dengan baik-baik ya, bunyi daripada lagu Ibu Kita Kartini yang dibawakan dengan menggunakan pianika. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika memang adik-adik sudah memahami dan sudah pandai untuk mengaplikasikan tangga nada, adik-adik nantinya sudah enak tuh buat mempelajari lagu ini, lagu itu, lagu ono, lagu segala macamnya. Dan juga pastinya tinggal adik-adik banyak berlatih saja, karena adik-adik dasarnya sudah tahu, yaitu tangga nadanya sudah tahu, dan adik-adik tinggal latih saja. Baik? Siap? Semangat? Oke. Selanjutnya nih adik-adik, selain pianika, kakak juga punya satu alat musik lagi nih, di mana yang tadi seperti adik-adik bilang ya, kak aku punyanya yang kayak gitu gede tapi di rumah. Nah, ini kakak juga sama punya. Oh, memang cuma adik-adik aja yang punya, kakak juga punya gitu. Sebentar. Kalau tadi yang kecil namanya pianika, sekarang yang besar ini namanya piano. Namanya piano atau mungkin orang-orang menyebutnya keyboard ya, keyboard. Jadi hampir sama. Dia ada tulisnya seperti ini, tadi sudah ada yang sudah dijelaskan. Cara mainkannya kalau tadi kan dipencet atau ditekan dan ditiup, kalau ini hanya ditekan atau dipencet saja ya, seperti ini. Cara mainnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu cara main piano atau keyboard ini ya. Nah, untuk tangga nadanya kira-kira sama nggak sih Kak kayak yang ada di pianika? Sama. Tangga nada yang ada di piano atau di keyboard ini sama dengan pianika, karena pianika merupakan replika atau adopsi daripada keyboard atau piano itu sendiri. Hanya saja dia berbeda versi, yang ini lebih besar dan yang ini lebih kecil. Yang ini dimainkan dengan cara ditekan atau dipencet saja, kalau yang ini ditekan, dipencet dan juga harus ditiup. Oke, untuk tangga nada yang ada di piano gimana Kak? Sama.
Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Ini adalah tangga nada yang ada pada keyboard atau piano. Adik-adik sini juga perhatikan ya. Yang di rumah juga apalagi nih. Oke? Kita ulangi lagi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita coba lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, sekarang kita dari yang tinggi ke yang rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Seperti itu ya, sama ya. Kalau kita memainkan ibu kita kakinya juga sama, tinggal dipencet aja. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk materi daripada pengenalan dasar musik yang sudah kakak jabarkan tadi, bahwasanya musik itu bisa berasal dari apa saja. Ada yang masih ingat? Ya, yang di rumah mungkin masih ingat. Musik itu berasal dari yang pertama suara kita sendiri ya, dan juga daripada alat musik seperti apa yang kakak punya tadi. Ada pianika dan ada piano atau keyboard. Oke, jadi setelah adik-adik tahu dan adik-adik paham tentang tangga nada, silakan adik-adik berlatih lagi, lebih banyak mencari referensi lagu supaya nantinya apa yang sudah adik-adik pelajari ini semakin paham ya tentang tangga nada. Karena kalau adik-adik sudah paham, adik-adik sudah bisa mengaplikasikan tangga nada ini, sudah seperti yang kakak bilang tadi ya. Nantinya adik-adik akan mudah untuk mengaplikasikan lagu-lagu yang adik-adik sukai. Oke? Intinya jangan lupa untuk terus berlatih ya. Jangan lupa untuk terus berlatih, jangan lupa semangat, jangan putus asa apabila dalam latihannya mungkin masih merasakan susah nih kak, capek nih kak, nggak masalah. Karena juga dulu belajarnya seperti itu. Intinya semua butuh proses. Oke? Janji ya, kita harus berproses semua untuk nantinya kita bisa membawakan musik-musik yang kita inginkan. Oke? Janji ya. Nah, kakak rasa cukup sekian ya. Cukup sekian nih materi tentang pengenalan dasar musik ya, pengenalan dasar musik dari Kak Fahrul. Ya intinya segitu aja untuk hari ini ya mengenai pembahasan musik kita. Semoga adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatannya, dan juga lakukanlah hal-hal yang positif selama kalian di rumah aja. Oke, semuanya semangat, salam sukses dan salam positif.